Selamat malam pemirsa, Kilas Nusantara Malam kembali hadir dengan 3 berita terbaru dari tanah air, yakni sebanyak 32.636 barang milik negara berupa tanah akan disertifikasi pada tahun 2022 sebagaimana yang ditargetkan oleh Kementerian Keuangan. Setelah diberlakukannya PPKM level 2, pusat perbelanjaan dan gerai busana di Bandung, Jawa Barat ramai dikunjungi para konsumen. Geliat transaksi ekonomi pun semakin bergairah. Mengakhiri Kilas Nusantara untuk pekan ini, kami hadirkan Bank Wakaf Mikro yang baru saja diresmikan Otoritas Jasa Keuangan OJK di Pondok Pesantren Babul Maghfirah, Aceh. Mari kita saksikan ketiga berita selengkapnya. Kementerian Keuangan akan terus melakukan inventarisasi dan identifikasi seluruh barang milik negara atau BMN, termasuk yang berupa tanah melalui sertifikasi. Hal itu sesuai amanat pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyatakan bahwa seluruh barang milik negara atau daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat atau daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia. Sehingga selain tertib fisik, administrasi BMN juga harus dicatat dengan baik oleh kementerian atau lembaga, agar secara fisik dapat diketahui lokasi dan batas-batasnya seperti apa. Hingga tahun 2021, seperti diungkapkan Kepala Subdirektorat BMN 3 Kemenkyu Bambang Sulistyo dalam sebuah diskusi daring pada 8 April, terdapat 64.050 bidang tanah yang telah disertifikatkan. Sementara di tahun ini pihaknya menargetkan 32.636 bidang yang akan disertifikatkan. Terdiri dari tanah belum bersertifikat sebanyak 23.737 bidang, dan penggantian nama atas tanah bersertifikat belum sesuai ketentuan sebanyak 8.899 bidang. Secara hukum harus diketahui bahwa bidang tanah tersebut sudah bersertifikat. Ini adalah menjadi bagian penting dari pengamanan barang milik negara, karena kalau belum bersertifikat, kita pasti akan khawatir nanti ada okupasi dan lain sebagainya. Ini memberikan kepastian hukum. Tak hanya dari Kemenkyu selaku pihak yang mengalokasikan anggaran dan pembaruan data, Bambang juga menyebut kesuksesan dalam pencapaian target sertifikasi juga perlu didukung oleh keaktifan kementerian atau lembaga lainnya dalam mengajukan sertifikasi, serta keterlibatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional agar dalam melaksanakan sertifikasi lebih dipermudah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Memasuki pekan pertama bulan suci Ramadan, transaksi ekonomi di bidang fashion, terutama penjualan busana muslim di kota Bandung, Jawa Barat, mulai menggeliat. Sejumlah pusat perbelanjaan dan gerai busana di kota Kembang pun mulai ramai diserbu pengunjung. Seperti yang terlihat di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jalan Taman Sari ini. Para pengunjung datang silih berganti memburu busana yang hendak mereka pakai saat hari raya nanti. Ramainya transaksi penjualan pada Ramadan tahun ini membuat para pemilik gerai busana muslim yang sempat tutup akibat merebaknya pandemi COVID-19 mulai membuka kembali aktivitas jual belinya secara offline atau luring. Omset penjualannya pun perlahan mulai merangkak naik, meski belum normal seperti biasanya. Pengelola pusat perbelanjaan memprediksi puncak kepadatan pengunjung akan terjadi mulai tanggal 15 April atau 2 pekan jelang Idul Fitri. Kalau misalnya tahun sekarang sih, kalau kata aku alhamdulillah ya, udah mulai banyak peminat, udah ada yang banyak yang beli, dari kemarin-kemarin juga alhamdulillah ramai terus. Dibanding ke tahun yang kemarin pas lockdown itu drastis banget bedanya, sepi banget, terus kita nggak bisa jualan, tapi alhamdulillah tahun sekarang kita bisa jualan dan alhamdulillah banyak yang beli. Patokannya kita sih kalau dari sebelum pandemi normal memang belum sesuai dengan sebelum pandemi. Tapi kalau dari awal pandemi yang parah, ini mah udah cukup bagus kita. Sekarang pedagangnya juga udah meningkat, pengunjungnya juga cukup meningkat. Tahun ini menurut saya udah ada peningkatan dibanding tahun kemarin dari sama-sama tahun pandemi ya. Ya, sekarang mah udah ada peningkatan.
Biasanya memang kalau kalendernya kita ya untuk Baltos ya, biasanya itu 2 minggu sebelum Lebaran itu, wah ini Mbak penuh. Peningkatan transaksi ekonomi ini tidak lepas dari berbagai kebijakan relaksasi maupun pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 30 tentang PPKM Level 2, mal maupun pusat perbelanjaan dan pertokoan diperbolehkan buka dengan kapasitas 75% dan jam operasional mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syalafgani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Al-Quranul Karim yang dilanjutkan dengan doa oleh Ustadz Tengku Muhammad. Guna mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses keuangan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan akses permodalan sektor UMKM di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK kembali meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Babul Makfirah di Desa Cotkeung, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, Jumat 8 April. Ini merupakan Bank Wakaf Mikro pertama yang diresmikan OJK di Provinsi Aceh. Selain memberikan akses modal kepada masyarakat, BWM juga akan membina pelaku usaha dalam mengembangkan produk hingga pemasaran. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimbo Santoso, mengatakan pembinaan terhadap pelaku usaha menjadi tujuan utama Bank Wakaf Mikro dalam membantu masyarakat mengembangkan produk usahanya tersebut. Dalam pembinaan ini, OJK akan bekerjasama dengan dinas terkait sehingga dapat berjalan maksimal. Pembinaan menjadi kuncinya. Mungkin pembiayaan itu sebagai entry point agar masyarakat bisa kita bina. Dan ini pembinaan akan bekerja sama dengan seluruh dinas, ya, tergantung nanti apakah ini terkait dengan produk garment ataukah produk makanan. Itu bisa kita bagaimana kalau makanan packagingnya dan bagaimana mungkin higienisnya gitu. Saat ini telah berdiri sebanyak 62 lebih Bank Wakaf Mikro yang tersebar di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Kehadiran BWM telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 55.000 nasabah dengan akumulasi penyaluran pembiayaan mencapai 81,7 miliar lebih. Tidak hanya itu, masyarakat yang menerima pembiayaan tersebut nantinya juga akan diberikan pendampingan oleh OJK sehingga usaha yang dijalankan dapat terus berkembang. Dari Banda Aceh, Abrizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, kami tutup rangkaian Kilas Nusantara untuk pekan ini. Dan Anda juga bisa memperbarui informasi melalui portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan program lain yang terdapat pada saluran UCTV. Kilas Nusantara akan kembali lagi hadir pada pekan depan, pada Senin hingga Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat dan selamat berakhir pekan.